Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai banyak sahabat kita yang mengeluh bahwasanya dulu saya pernah menjadi orang yang sukses, dulu saya pernah menjadi orang yang kaya raya, dulu saya pernah bahagia, tapi kenapa sekarang kok malah terbalik? Sekarang kok malah hidup saya katanya menjadi sangat susah, menjadi penuh dengan masalah. Nah, mungkin keterangan yang saya ambil ini sahabat, insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, dan mudah-mudahan juga menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita semua, sehingga apa saja yang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap Allah berikan kepada kita, bukan hanya sampai mati sahabat, tapi sampai kita memasuki alam akhirat, sampai kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti apakah keterangannya? Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel Gus El Official ini. Baik sahabat, untuk menyikat waktu, maka langsung saja akan saya bacakan kitab ini atau keterangan ini. Saya ambil dari kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, di mana disebutkan di sini sahabat, wa kana Umar ibnu Abdul Aziz, diriwayatkan dari sahabat Umar bin Abdul Aziz, yaqulu, maka sahabat Umar ini berkata, qayyidun ni'mah bisyukrillahi, diikatkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu sahabat dengan bersyukur kepada Allah. Wa qala Al-Hasan, maka berkatalah Syekh Hasan, innallaha la yumatti'u bin ni'mati, sesungguhnya Allah akan memberikan, mengaruniakan nikmat masya'a kepada orang-orang yang dikehendaki sahabat. Fa idza lam yashkur qallabaha alaihim adzaban, ketika orang yang dikehendaki, orang yang diberikan nikmat oleh Allah tersebut sahabat tidak bersyukur, maka Allah akan membaliknya dengan siksa sahabat. Nikmatnya diambil, kemudian akan diberikan siksa oleh Allah. Inna ni'mata, maaf, wa qala Muhammad ibnu Idris, dan berkata Syekh Muhammad bin Idris, yurwa an aliyin, yang diceritakan atau diriwayatkan oleh sahabat Ali, annahu qala lirajulin min Hamdan, sesungguhnya sahabat Ali ini berkata kepada salah seorang laki-laki dari Hamdan, maksudnya dari ini sebuah nama wilayah sahabat. Apa kata sahabat Ali ini sahabat? Innan nikmata, sesungguhnya nikmat itu mausulatun bisyukri, disambungkan dengan syukur sahabat. Wasyukruh mu'allakun bil mazidi, dan syukur ini sahabat digantungkan kepada tambahannya nikmat tadi sahabat. Makrunani fi qarnin, keduanya itu disatukan dalam satu kesatuan, artinya tidak bisa dipisah sahabat. Fala yanqati'al mazidu minallah hatta yanqati'asy syukru minal abdi, maka tidak akan diputus nikmat yang diberikan oleh Allah tadi sebelum orang yang diberikan nikmat tersebut memutus rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu memberikan nikmat sahabat, baik nikmat berupa harta, baik nikmat berupa keluarga, nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa ilmu, dan lain sebagainya sahabat. Allah memberikan kepada orang yang dikehendaki dalam kitab ini sahabat. Siapapun itu yang dikehendaki oleh Allah akan diberikan nikmat. Maka ketika orang yang telah diberi nikmat tadi tersebut sahabat tidak bersyukur kepada Allah, Allah akan ambil nikmat tersebut dan akan diganti dengan siksa sahabat. Karena itu rumusnya sahabat, nikmat itu tidak akan diputus oleh Allah, tidak akan diambil oleh Allah selama hamba tersebut tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga secara kasarnya Allah tidak akan mengambil nikmat tersebut, tidak akan memutus nikmat tersebut, kecuali orang yang diberikan nikmat ini memutusnya tersendiri sahabat. Memutusnya sendiri maksudnya. Jadi
nikmat akan terus berlanjut diberikan oleh Allah, diberikan bahkan sampai di akhirat diberikan surga sahabat. Tapi nikmat tersebut, jangankan surga, di dunia akan terputus apabila kita sendirilah yang memutusnya dengan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sahabat, bersyukur ini yang menurut kita sepele sahabat, ini sebenarnya dampaknya sangat luar biasa sahabat. Karena itu kita diajarkan ketika bangun tidur, kita harus mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya telah diberi kesehatan. Alhamdulillah ya Allah, saya telah diberi karunia untuk bisa bangun, untuk makan hari ini misalkan sahabat. Kita diajarkan untuk senantiasa bersyukur seperti itu sahabat. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan, innallaha la yardha 'anil 'abdi idza akala al-aklata aw syariba syurbata fayahmaduhu alaih. Allah itu ridho, Allah itu sangat senang sahabat ketika ada hambanya yang tengah menikmati sesuatu dari Allah. Anggaplah saat kita makan misalkan kata Allah, atau saat kita minum, kemudian kita itu benar-benar bersyukur sahabat. Alhamdulillah ya Allah, nikmatnya makanan ini. Misalkan seperti itu sahabat. Atau nikmatnya minuman ini. Maka saat kita bersyukur seperti ini, sabda Rasulullah di dalam hadis tersebut, Allah itu ridho kepada kita sahabat. Dan ketika Allah ridho kepada kita, maka ketika itu sebenarnya kita tengah menempati makom yang sangat tinggi sahabat. Apa yang menyebabkan ini semua? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur itu sahabat yang paling tinggi adalah kesenangan hati kita terhadap nikmat apapun yang diberikan oleh Allah, terhadap takdir apapun yang diberikan oleh Allah. Kita ridho sahabat, kita merasa senang, kita bersyukur kepada Allah. Kita tidak pernah mengeluh misalkan. Maka rasa syukur seperti inilah yang menjadikan makom kita menjadi sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur seperti inilah yang menjadikan kita dekat kepada Allah, yang menjadikan Allah memberikan ridhonya kepada kita sahabat. Sehingga di dalam suatu makalah disebutkan, ketika kita berdoa kepada Allah sahabat, ketika kita misalkan tengah memanjatkan doa untuk memenuhi, mengabulkan hajat-hajat kita, maka janganlah kita meminta kepada Allah untuk diberi sahabat. Ini maksudnya dalam artian, jangan kita berdoa hanya karena ketika kita butuh saja, tapi kita berdoa untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ridho Allah sudah kita dapat, maka tidak ada hal yang sebesar apapun sahabat yang kemudian tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Apalagi hal-hal yang kecil seperti duniawi ini sahabat. Jadi inilah dampak luar biasa dahsyatnya kita bersyukur kepada Allah. Walaupun kelihatannya sepele, tapi saat kita sudah putus bersyukur, maka bersiap-siaplah untuk nikmat yang diberikan oleh Allah akan putus terhadap kita sahabat. Maka untuk menjaga nikmat ini, senantiasalah kita bersyukur terhadap nikmat sekecil apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bersyukur, dan mudah-mudahan keterangan ini dapat menambah pengetahuan kita, dapat menambah ilmu kita, sehingga kita tidak lupa, tidak lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.